Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil khalqi nabiyina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Min lisani yafqahu qawli wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil iftah 'alaina futuhal arifin innaka khairul fatihin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh sekalian, jamaah warqaf era-era yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini dengan karunia nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan dan menguatkan kita untuk kembali menjalankan kehidupan satu hari lagi. Dibangkitkan di subuh kali ini dalam kondisi sehat walafiat, dimampukan untuk sholat berjamaah, diringankan untuk berzikir dan berdoa, sehingga kemudian kita hadir di tempat ini sebagai rutinitas pekanan kita bermajelis ilmu. Maka semoga setiap langkah, usaha, waktu, tenaga mendapatkan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita di pagi hari ini adalah majelis yang mendatangkan rahmat, sakinah, ampunan, dan juga ilmu yang manfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah Bapak Ibu yang Allah rahmati, di pagi hari ini sebagaimana tema yang disampaikan tadi, kita mau mengulas atau mungkin tepatnya mengulang apa yang menjadi bekal tentunya tentang keilmuan terkait bulan Ramadan. Kita ada di pertengahan bulan Rajab yang kurang lebih sekitar 40 hari lagi masuk di bulan Ramadan, ya. Maka persiapan-persiapan perlu kita lakukan. Yang paling penting untuk menunjang ibadah kita adalah persiapan ilmu, ya, persiapan ilmu. Karena suatu ibadah yang sifatnya tahunan seperti Ramadan, Idul Adha, ya sedikit banyak mungkin kita lupa ya beberapa poin-poin pentingnya. Itulah kenapa mengulang ilmu itu adalah aktivitas umur hidup, ya. Maka jangan pernah bosan, aku tahu sih. Nah, jangan sampai kemudian kita pernah dibahas ini. Enggak. Ya, salah satu bentuk pengagungan, penghormatan dan ta'zim terhadap ilmu adalah kita tidak pernah bosan, ya, untuk mengulang suatu ilmu. Makanya kata Imam Al-Muzanni rahimahullah, qara'tul risalah, ya, arba'ata mi'ati marrah. Ya, kata Imam Al-Muzanni, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan aku mengulang satu kitab Ar-Risalah, kitab usul fikihnya Imam Syafi'i 400 kali. Ya, diulang, satu buku diulang 400 kali. Tapi apa kalimat benarnya bukan mengulangnya. Kata Imam Al-Muzanni, ada setiap saya membaca, diulang kembali, saya selalu mendapatkan hal baru. Ya, Allah bukakan kepada saya satu pengetahuan baru, satu ilmu baru. Padahal bukunya ya sama, hurufnya tidak bertambah, itu tapi diulang berkali-kali dan selalu mendapatkan faedah yang baru. Ya, maka bagian dari mencintai ilmu adalah kita selalu mengulang kembali, mengulang terus. Ya, maka jangan pernah merasa cukup terhadap ilmu-ilmu yang menopang ibadah dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah muliakan, di bulan Rajab ini satu dari 4 bulan haram. Ya, ada 3 bulan haram yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan Rajab di bulan yang terpisah. Dan 4 bulan haram ini kenapa disebut bulan haram? Dulu orang-orang Arab biasanya di bulan haram ini tidak melakukan peperangan. Ya. Makanya di bulan haram ini mereka gantung senjata. Ya. Maka biasanya perdagangan, peribadahan banyak dilakukan di bulan-bulan haram. Dan juga kemudian dalam Islam bulan-bulan haram ini diakomodir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi syahra fi kitabillah." Allah menyebutkan bulan dalam perhitungan Allah itu 12. Muharram sampai Dzulqa'dah. 4 yang haram. Haram di sini
Allah menyebutkan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Apa maksudnya menzalimi diri sendiri di sini? Kita hafal doa Nabi Adam dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa maksudnya menzalimi diri sendiri? Ya. Menzalimi diri sendiri adalah ketika menjadikan diri kita ya menanggung beban sesuai dengan kapasitasnya. Betul ya? Itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Waktunya tidur tidak tidur, kalau sudah mengantuk sekali itu zalim. Karena tubuh kita tidak mampu menampung. Nah, jiwa manusia juga demikian ketika berinteraksi dengan dosa. Pada dasarnya manusia itu tidak mampu jiwanya menampung dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perhatikan kalimat. Ini beda. Laha ma kasabat. Laha ketika jiwa itu melakukan kebaikan, ketaatan, laha, dia menggunakan huruf lam, laha. Dia mampu pikul. Karena memang prototipe jiwa manusia itu cocok dengan ketaatan, kebaikan, amal baik. Sehingga dia mampu menyerapnya dengan baik. Ibarat tanah ketemu air, diserap dengan baik. Tapi ketika jiwa kita melakukan dosa, wa 'alaiha maktasabat. Iktasabat adalah dia tidak mampu memikul itu. Makanya 'alaiha. Ya, kasabat, iktasabat. Apa beda? Kasabat mampu dipikul. Iktasabat dia bisa pikul tapi dengan sangat berat. Ibarat tanah ketemu dengan oli. Bisa diserap. Bisa diserap dengan baik. Nah, mungkin bisa masuk, tapi akan dengan sangat sulit. Ya. Maka ketika seseorang itu banyak melakukan dosa, maka hakikatnya dia sedang memberi beban kepada jiwanya di luar kapasitas kemampuan dia untuk memikul. Maka itu disebut sebagai kezaliman terhadap diri sendiri. Makanya Allah mengatakan di bulan haram itu amal yang paling utama kata para ulama adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Mungkin amal tidak bertambah banyak, tapi pastikan dosa-dosa juga tidak dikoleksi, ya, berhenti. Dan hikmah lain mungkin kenapa Allah jadikan Rajab ini terpisah sebagai bulan haram. 2 bulan sebelum Ramadan adalah Ramadan sesuatu yang suci. Maka seakan-akan mungkin pesannya adalah ya, jiwa yang kotor akan sulit mendapatkan banyak kebaikan di bulan yang suci. Makanya kita sudah harus mempersiapkan diri di bulan Rajab ini untuk mensucikan diri kita. Tidak membiarkan dia keruh dan kotor, agar ketika bulan suci tiba, bulan Ramadan datang, kita betul-betul bisa mendapatkan semua kebaikannya. Yang kata Nabi SAW, man haruma khairuha faqad haruma. Maka barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan Ramadan, Pak, sungguh dia telah terhadang. Siapa mereka yang terhadang? Tadi, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Ya jamaah ya, orang itu kalau tidak mempersiapkan diri, maka dia akan datang dengan sekedarnya. Ilustrasi, jika di warkop era-era ini, penuh satu ruangan, koin emas semua, tinggi wifi itu. Kita dijaga tentara di luar, tidak boleh keluar. Boleh diambil sesuai dengan kemampuan yang bisa diambil saja. Siapa yang akan dapat paling banyak? Siapa kira-kira? Ini koin emas satu ruangan. Ya. Dibilang di sini, semua yang datang di era pagi hari boleh ambil sebanyak yang bisa dia mampu bawa. Ya. Siapa yang akan dapat koin emas paling banyak? Siapa? Tergantung siapa yang paling siap. Yang baru tahu, ternyata boleh. Ya, mungkin ada yang mengambil pakai 2 tangan. Dan pokoknya apa yang ada, tidak boleh pakai bantuannya. Apa yang dia bawa, yang dia miliki. Ada yang pakai songkoknya, pakai tangannya, masukkan kantong, penuh semua. Itu. Lebih dari itu tidak bisa lagi, Bu. Ini yang serakah. Enggak, ini ilustrasi bukan serakah. Ini adalah kebaikan yang halal, boleh dinikmati siapa. Silakan ambil. Ya. Siapa yang paling banyak? Yang paling siap. 1 hari sebelumnya, ya, Pak Ansar sudah WA di grup. Akan ada pembagian koin emas besok pagi di kajian subuh.
Tapi sebagian adalah, ayo bercanda jadi ini. Ada yang tidak percaya, ada yang cuma hoax gini. Tapi ada yang percaya, bawa ransel begini. Dia bawa tas ransel, bawa tas besar, koper semua dia bawa, punya dia. Akhirnya ketika bagi-bagi itu tadi, ada yang cuma memenuhi kantongnya, ada yang cuma mau bawa dengan tangannya, ada yang cuma mengisi songkoknya. Tapi yang siap tadi, dia membawa tas ransel, tas koper penuh. Siapa yang paling banyak? Yang paling siap. Bulan Ramadan Allah berikan sajian yang seperti itu. Diskonnya besar-besar, taburan hadiahnya gila-gila. Tapi yang akan mendapatkannya hanya yang siap. Yang sekedarnya dia hanya akan mendapatkan mungkin sesuai dengan yang dia siap. Jadi ilustrasi Ramadan seperti itu. Itulah kenapa kalau kita cermati, Nabi SAW sejak bulan Sya'ban itu sudah banyak mempersiapkan diri. Ya, sudah banyak berpuasa, sudah banyak melakukan amal soleh. Di bulan Rajab juga sudah siap-siap. Sehingga ketika Ramadan sebagai bulan panen, beliau siap. Kenapa? Karena persiapan. Nah, kita kadang terlambat persiapan tak. Hari pertama baru siap-siap. Tidak pernah puasa, langsung puasa Ramadan. Akhirnya apa? Lemas. Badan kita menyesuaikan diri 5 hari. Nah, jadi puasa 5 hari pertama lemas saja isi. Kalau sudah banyak makan tak? Ya. Buka puasanya tidak terkontrol, banyak luar biasa. Akhirnya apa? 5 tarawih pertama mengantuk. 11 rakaat tapi menguapnya 27 kali. Ya. Kenapa? Tidak siap. Ya, tidak siap. Kita mau kejar target hafal bacaan Al-Quran, tapi tidak pernah membaca sebelum. Tidak dicicil. Hari pertama dapat 2 lembar. Targetnya 1 juz. Kenapa? Ya, 1 halaman menguap 18 kali. Tidak bisa. Ya, huruf kho berubah jadi huruf dal. Saking kaburnya itu mata. Kenapa tidak persiapan? Ya, kita selalu kaget dan terkagum ketika mendengar bagaimana para sahabat, ya, orang-orang soleh sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, Utsman mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari, seperti kita makan, sahur dan berbuka. Kita kaget kok bisa? Ya, karena kita tidak mempersiapkan. Maka kita harus mempersiapkan diri. Ya, kalau yang belum puasa, ya, mungkin bisa dicicil Senin Kamis. Ya, Senin Kamis sampai dengan Ramadan, maka tubuh kita akan menyesuaikan diri. Ya, di Sya'ban nanti mungkin kita bisa lebih perbanyak lagi. Ya, Al-Quran yang mulai dicicil jemaah. Ya, tahajudnya mulai dibangun. Ya, biar kuda-kudanya kuat. Yang baru nanti hari ketiga asam urat kambuh, baru udah bisa berdiri. Ya, mulai dicicil sedikit-sedikit. Baik jemaah Allah muliakan. Mungkin sedikit sebagai pengantar, ya, sebagai motivasi buat kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah sampaikan usia kita di bulan suci, agar kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan meraih ampunan, meraih rahmat, pahala yang mengantarkan kita semua pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah Allah muliakan, kita masuk di bulan di bab puasa. Puasa sendiri, ya, sebagaimana yang sudah kita pahami, Nabi SAW menjadikan 2 metode untuk menentukan dimulainya puasa. Ya, yang pertama adalah ru'yatul hilal. Yang kedua, jika tidak bisa maka istikmal bulan Sya'ban menjadi 30. Ya, maka Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah, mulailah berpuasa dengan melihatnya, dan mulailah berbuka, maksudnya Syawal, dengan melihatnya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan, ya, syahida minkumus syahr, bulan. Bulan apa ini, Pak? Bukan bulan purnama. Ya, anak bulan yaitu hilal, sebagai penanggalan hari pertama di bulan Hijriyah. Karena Hijriyah itu penanggalan lunar date, menggunakan bulan, bukan menggunakan matahari. Nah, kalau tidak kelihatan di bulan Sya'ban nanti, maka istikmal. Ya, maka gampangnya memulai Ramadan itu ikut saja keputusan dari Depak Kemenak, ya, dari Kemenak. Nanti mereka isbat, bilang puasa. Belum, sudah gampang, tidak usah ribut-ribut. Ya,
Kadang ini kita keributan tahunan. Nah, ini mana mau ikut ini? Kadang beda tanggal, beda ini. Ya, itu gampang sebenarnya adalah kalau dibilang puasa besok puasa, kalau bilang berbuka berbuka. Dan kemudian saya ingin mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, orang-orang beriman diwajibkan kepada kalian kutiba 'alaikumus-syam. Apa bedanya siam dengan shaum? Ya. Siam dengan shaum ini dua kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surah Maryam, perkataan Nabi Zakaria alaihissalam, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Aku bernazar untuk shauma, menahan. Siam di sini sama artinya menahan. Cuman ahli bahasa, para ulama ahli bahasa membedakan. Kalau shaum artinya al-imsak fil kalam, menahan diri untuk bicara, disebut shaum secara bahasa. Sedangkan siam al-imsaku fil fi'il. Nah, sedangkan siam adalah menahan diri dari perbuatan. Pada dasarnya siam dan shaum sama-sama artinya menahan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab disebut shaum, siam artinya menahan. Tapi dalam pengertian syariat, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian kutiba alaikumus-syam. Maka apa di sini maksudnya? Maka pengertian puasa ini perlu kita ulang lagi. Apa pengertian puasa? Apa yang dikatakan orang itu berpuasa? Maka para ulama memberikan definisi, puasa adalah al-imsak, menahan diri. Ya, apa yang ditahan? Apakah ucapan, hawa nafsu atau apa? Apa yang ditahan kalau orang puasa? Apa Pak Amir? Tanya. Apa itu yang dibaca? Hawa nafsu begitu. Oh, menahan nafsu. Berarti orang berpuasa tidak boleh bernafsu. Boleh tapi nafsu. Nafsu makan. Apakah cuma makan? Nah, minum. Para ulama memberikan definisi yang bagus sekali. Kata para ulama ini, puasa itu ada al-imsaku an jami'il muftirat, menahan diri dari seluruh yang menyebabkan puasa kita batal. Karena kadang kalau ada yang mengatakan atau mengartikan puasa itu sekedar menahan lapar dan haus, itu keliru. Karena memang puasa bukan hanya menahan itu. Ya, yang menyebabkan batal puasa bukan hanya makan dan minum. Ada sekian pembatal puasa. Salah satunya yang makan dan minum yang paling utama. Tapi ada juga jima, ya, menggauli istri, batalkan puasa. Keluarnya mani, membatalkan puasa. Ibu-ibu terjadi haid dan nifas, batal puasa. Muntah dengan sengaja, batal puasa. Hilangnya akal, batal puasa. Jadi sebenarnya batal puasa banyak. Ya, makanya diringkas dengan kata anjami'il muftirat, seluruh pembatal puasa. Dan juga dengan kategori kedua, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan itu satu, sengaja. Nah, kalau lupa batal dong? Enggak batal. Meskipun banyak. Nah, pulang hari pertama puasa biasa tragedi ini sering terjadi. Pulang lupa karena terlalu panjang zikir di masjid, buka tudung saji, ada nasi goreng. Ya, makan nasi goreng satu piring. Kemudian minum teh hangat yang sisa itu setengah gelas. Batal enggak puasanya? Lupa. Ya, karena lupa. Maka kata Nabi, kalau lupa man akala au syariba, ya, bahwa nasiyan. Allah SAW dia lupa bahwa makan ataupun minum, dia lupa. Fa inna ma'at'amallahu wasaqa. Maka sesungguhnya Allah yang kasih makan, Allah yang kasih minum. Meskipun di sini rinciannya para ulama berbeda pendapat. Imam Ar-Ramli rahimahullah mengatakan, apa ukuran itu? Ukurannya, kata beliau, kalau sedikit tidak batal, kalau banyak batal. Kenapa kata beliau kalau banyak batal? Jarang orang lupa sampai banyak. Ya, kata beliau, masa minum teh 3 gelas baru ingat astagfirullah puasa kan? Kata beliau, jarang kondisi orang lupa makan banyak. Saya bilang masuk akal juga. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, mau banyak mau sedikit, kalau betul-betul lupa tidak batal.
nasi 1 piring, ya, jalan kotek 3 biji, teh 1 gelas, air 1 gelas. Lupa puasa Kak? Nah, rezeki. Kalau benar-benar lupa, beda urusannya kalau pura-pura lupa. Ini yang bencana kalau pura-pura lupa. Ya. Kalau betul-betul lupa, karena lupa itu tidak ada obatnya, betul-betul lupa. Karena lupa itu kondisi di mana kita hilang kesadaran. Dalam arti kita tidak ingat sama sekali. Ya, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua, tadi ada unsur sengaja. Kalau sengaja batal, kalau lupa tidak. Kemudian yang kedua, ada unsur terpaksa. Ya. Maka mereka yang melakukan pembatalan puasa karena terpaksa. Dalam hal ini terpaksa biasanya kondisi dia dipaksa untuk melakukan itu. Seperti saudara-saudara kita mungkin yang berpuasa di tempat-tempat di mana pemerintahan mereka kemudian jahat ya, terhadap muslim-muslim minoritas. Yang puasa disuruh makan, ya, suruh minum untuk membatalkan puasa. Maka kondisi seperti ini meskipun dia nanti turuti, maka puasanya tidak batal karena dia lakukan itu secara terpaksa. Selanjutnya, anjamil muftirat. Ya, jadi menahan diri dari pembatal puasa, dari terbit, dari apa? Dari apa Pak? Orang mulai puasa dari kapan? Hah? Dari terbitnya? Terbitnya? Ayo jawab Ki. Ini mengulang pelajaran. Jangan melamun. Ibu-ibu. Orang puasa dari terbitnya? Matahari atau fajar? Biasanya ada yang bilang matahari. Dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Mana yang benar? Terbitnya fajar atau terbitnya matahari? Bukan terbitnya matahari. Karena ada yang bilang terbitnya matahari. Kalau orang baru mulai puasa ketika terbitnya matahari, ini batal sebelum mulai. Ya, karena terbitnya matahari jam 6 Ki. Ya. Yang benar adalah terbitnya fajar. Terbitnya fajar ini apa? Waktu subuh. Ya, waktu subuh. Ditandakan dengan azannya subuh. Meskipun bukan azan patokannya, ini perlu dicatat baik-baik. Waktu subuh bukan azan subuh. Ya. Makanya sekarang itu kenapa kalau bukan azan, Pak? Azan kita beda-beda. Ya, lantas acuan tak mau azan yang mana? Maka waktu itu adalah azan. Di zaman Nabi SAW, ya, Abdullah bin Umi Maktum itu azan kalau ketika di ufuk cakrawala. Ternyata kita agak susah melakukan ini karena bangunan tinggi. Kalau Nabi di padang pasir, waktu subuh itu ditandakan ketika di ufuk cakrawala sudah terlihat cahaya putih yang muncul. Itu yang disebut fajar. Fajar shadiq. Ya, dia cahaya putih yang muncul menyembul di ujung cakrawala, itu tandanya waktu subuh. Maka kemudian nanti akan dikasih tahu ke Abdullah bin Maktum, azin. Maka dia langsung pergi berdiri untuk azan. Nah, itu jadi di zaman Nabi itu waktunya dulu baru azan. Ya, kalau sekarang kita sudah agak dimudahkan dengan era digital, di mana waktu-waktu itu sudah terbaca secara ilmu falak. Nah, sehingga kita meskipun azan tidak terdengar sekalipun, maka patokan apa? Di hutan, di tengah hutan mana Sidrap situ. Tidak ada jam, tidak bawa HP mati, ya, atau tidak ada yang lain-lain. Mungkin jam tak ada. Kita ingat waktu jadwal puasa, tidak ada sudah terdengar suara azan. Kapan mulai kita menahan diri? Dari mulai waktunya. Ya, kalau waktunya bahkan juga tidak ada, misalnya kita di tengah laut, maka kita lihat di ufuk cakrawala. Kalau cahaya putih sudah muncul di horizon, maka kita sudah wajib mulai menahan diri, insya. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian azan sudah berkumandang masih makan, belum habis azannya. Nah, nanti azan mana yang dipakai? Azan Hidayatullah atau azan Haji Fajar atau azan Masjid Polda, mana? Mereka ada bilang masih hayal sholat ini sana baru Allah Akbar, Allah Akbar. Terus tidak jelas. Nah, kekeliruan ini berdasarkan hadis Tirmizi dan beberapa hadis lainnya yang mengatakan kalau Bilal azan, ya, jangan letakkan makanan kalian. Maksudnya apa? Di zaman Nabi muazzin itu dua. Ada Bilal, ada Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Bilal ini kalau di waktu subuh, dia azan pertama. Dia azan untuk membangunkan orang tahajud. Maka redaksi azan tambahannya as-salatu khairu minan naum.
Makanya kata Nabi, kalau azan Bilal, jangan letakkan makanan dan minum, karena memang belum waktunya habis. Ya, karena azannya Bilal biasanya setengah jam itu atau 1 jam sebelum subuh. Ya. Tapi kata Nabi, kalau Abdullah bin Umi Maktum sudah azan, hentikan semua aktivitas konsumsi makan dan minum, karena itu waktu subuh dimulai. Ini bisa dibedakan. Jadi jangan berpatokan kepada hadis itu, tapi tidak mau lihat penjelasan para ulama. Ini bahaya. Itulah kenapa ada imsak di Indonesia, tradisi saya bilang ya. Tradisi imsak ini 10 menit sebelum azan subuh. Kenapa ini disebut tradisi? Ya tradisi yang digariskan para guru, para ulama sebelum kita ini, agar kita hati-hati. Imsak itu lampu kuning, Bapak. Ibarat di lampu merah itu lampu kuning. Dia 10 menit sebelum azan. Coba perhatikan waktunya. 10 menit sebelum azan. Kalau imsak sudah bunyi, imsak, masih boleh makan, boleh minum enggak? Boleh. Masih boleh. Cuma jangan baru masak nasi goreng. Ya, enggak cukup waktunya. Sekedar apa sahurnya? Sekedar yang bisa dijangkau 10 menit. Ya, entah itu minum 1 gelas, entah itu makan roti 1 biji, yang mungkin 10 menit, nah itu bisa dilakukan. Ibu-ibu jangan baru boleh masak kalau 10 menit, udah cukup gitu. Ya. Jadi imsak itu sebenarnya justru kalau memang sahur tak sederhana, simple, sekedar minum atau makan kurma beberapa biji, imsak itu waktu yang dianjurkan untuk atau disunnahkan untuk mulai sahur. Karena Nabi SAW mengatakan, ya kalau sahur itu diakhirkan sunnahnya, berbuka itu diawalkan. Nah, maka Nabi itu sahur kapan kata para sahabat? Ya sekedar bacaan ayat 100 ayat. Kalau kita tarik di konversi waktu, beliau itu sahur di 10 sampai 15 menit sebelum azan subuh berkumandang. Tapi jangan dibayangkan ibu-ibu ya, baru mulai ke sahur 15 kalau kita yang mempersiapkan hidangan. Tidak terkejar ini. Nabi sahurnya sederhana, ya mungkin beberapa tamarat, beberapa kurma, dan beberapa teguk air. Cukup. Nah, beda dengan kita yang harus ada sayurnya, ada nasinya, ada ini. Nah, ini tidak cukup 15 menit. Maka sesuaikan dengan bijaksana. Ini kadang kalau kita baca hadis, dibaca dengan tidak utuh begitu. Ya, maka dengarkan penjelasan para ulama. Nabi sahur memang 10 sampai 15 menit sebelum azan, tapi menu sahur beliau sederhana. Ya, tamarat, beberapa roti saja atau beberapa kurma dengan beberapa air. Sudah cukup. Ya, nah kita yang perlu harus ada nasi, harus ada ini. Nggak cukup dikunyah itu 15 menit. Nah, ya, belum lagi yang lain-lain. Ya, ikan bolu lagi dimakan. Misahkan tulangnya saja 5 menit gitu. Ya, jadi bijaksanalah untuk mengatur waktu ini. Ya. Tapi kalau menu sahur tak cuma air putih, kurma 3 biji, biar 5 menit sebelum subuh cukup itu. Ya, itu cukup. Nah, dan itu termasuk yang dianjurkan dalam arti mengakhirkan sahur. Oke. Ila guru bisyam, sampai kapan kita puasa? Sampai terbenam matahari. Inilah yang disebut waktu interval kita wajib menahan diri. Waktunya bisa berbeda. Di Indonesia 13 jam, di Saudi sekitar 15-16 jam. Semakin ke utara di musim panas semakin panjang. Musim panas. Ya. Kalau di Inggris bagian bumi bagian utara semakin di musim panas, ya siangnya semakin panjang. Mereka bisa sampai 18 jam, beberapa 20 jam puasanya. Ya, ada juga yang singkat seperti di Amerika Latin, misalnya Argentina di waktu yang sama di bulan-bulan Juli itu, mereka cuma 9-10 jam puasanya. Ya, 9-10 jam. Jadi beda-beda waktunya. Tapi waktu acuannya adalah acuan tanda-tanda alam. Terbit mata fajar sampai tenggelam matahari. Maka barang siapa yang memulai setelah waktu yang ditetapkan atau berbuka lebih dulu, maka puasanya batal. Saya berikan contoh. Seseorang bangun tidur ini. Dia lupa lihat, tidak langsung lihat jam, dan dia rasa masih gelap. Dia sudah siapkan segelas air putih di samping ranjang. Langsung minum. Klok. Langsung minum. Nah, kemudian dia duduk sebentar, kan biasanya mengumpulkan nyawa gitu dulu. Tidak langsung gitu. Duduk.
Tiba-tiba masjid Hidayatullah qomat nih. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Batal. Nah, sekarang tanyanya artinya waktu subuh sudah sejak taruhlah mungkin jeda azan dan qomat 10 menit. Berarti 10 menit yang lalu sudah azan orang dan kita sudah minum air putih. Pertanyaannya, puasanya lanjut atau tidak? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Hah? Tidak tertidur. Dia sudah bangun. Perhatikan, dia bangun, tidak lihat jam. Dia kira, masih gelap ini. Ya, karena sunyi, nggak ada suaranya, belum biasa. Minum di samping jalan. Ya, setelah minum, kok amat orang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah. Sekarang pertanyaan saya adalah, puasanya batal atau tidak? Betul? Apa bedanya tidak tahu dengan lupa? Kalau memang alasannya kan tidak tahu. Apa bedanya tidak tahu dengan lupa? Atau keliru dengan lupa? Beda keliru dengan beda lupa. Lupa itu ditoleransi karena memang kita tidak sadar. Beda dengan keliru. Keliru karena lalai. Dan orang itu lalai. Kategori kasus saya tadi ya, lalai. Dia tidak mengecek waktu. Ya, bukan tidak tahu, dia lalai, keliru menentukan waktu. Sama seperti orang berbuka belum waktunya. Allah gue bilang langsung karena lapar sekali. Ternyata azan YouTube. Bagaimana ini? Puasanya batal? Batal. Kenapa? Keliru, bukan lupa. Bedakan keliru beda lupa. Keliru berdasarkan dia berbuka dengan asumsi waktunya sudah. Sama seperti tadi, dia minum dengan asumsi waktunya masih ada. Bukan berdasarkan keyakinan, tapi asumsi, dugaan saja. Sehingga yang seperti ini menyebabkan puasa tak batal, wajib diqodho, tapi kompensasinya adalah tidak berdosa. Itu saja, tidak berdosa, karena keliru. Dia tidak berdosa, tapi puasanya tidak sah, wajib diqodho. Sisa waktunya wajib ditahan. Tetap wajib puasa dalam arti puasanya di hari itu batal, tidak sah, ya. Tapi jangan tuh langsung cari nasi padang ki. Pahala lebih batal, pergi nasi padang. Nggak boleh, tetap wajib imsak. Ya, lanjut sampai maghrib. Tapi di hari itu wajib qodho. Ya, karena keliru, bukan karena lupa ini, karena keliru. Ya, ini beda, karena lalai. Sama seperti orang yang berenang di siang hari bulan Ramadan. Boleh nggak berenang, Pak? Boleh, asal tidak terminum. Cuman seharusnya sudah dia bisa terka. Kalau saya menyelam, ada potensi air tertelan, potensi. Dia nekat tetap menyelam. Keliruan atas siapa? Atas dirinya. Akhirnya dia menyelam. Karena segar, kan? Akhirnya mengamalkan peribahasa sambil menyelam. Ya. Tapi tidak sengaja Ustaz tertelan, bukan tidak sengaja itu. Dia berenang saja sudah sengaja. Sama ji, batal. Ya. Makanya dalam bab ini para ulama mengatakan orang kalau puasa makruh, beberapa praktek yang disunahkan jadi makruh, hukumnya berlebihan. Apa itu? Kumur-kumur, istinsyak, itu sunnah, jelas. Tapi ketika puasa itu tetap dilakukan, tapi dengan kadar minimal, jangan berlebihan. Dihirup tidak boleh terlalu kencang, kumur-kumur tidak boleh terlalu banyak. Kapan itu dilakukan terlalu kencang, terlalu banyak, tertelan atau terhirup, batal pun. Makanya para ulama mengatakan kalau istinsyak kumur-kumur berlebihan hukumnya makruh, tidak sunnah lagi, makruh. Kenapa makruh? Ada potensi menuju haram. Itu sebabnya batal puasa. Nah, ini kehati-hatian ini yang perlu kita jaga. Ini masalah waktu. Oke, jamaah Allah muliakan, saya ulang sekali ini pengertian. Ya, jadi pengertian puasa adalah menahan segala pembatal puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Inilah yang disebut dengan puasa. Puasa yang kalau kategori para ulama standar minimum. Ya, karena ada orang sudah melakukan ini, mohon maaf, ya, masih melakukan dosa yang lain. Ya, dia tidak berpuasa di tubuhnya, di lisannya, di matanya. Nah, maka tadi puasanya sanda, ya secara pengamalan kewajibannya gugur. Tapi apakah berpahala banyak kalau dia tidak sholat juga? Ya, lisan tidak dijaga, mata tidak dijaga, puasanya mungkin gugur kewajibannya.
tapi tidak mengandung pahala apa-apa. Maka Nabi SAW mengatakan, man yada qaulaz zur, ya, barang siapa yang ketika puasa dia tidak jaga lisannya, kata-kata yang keji dan kotor masih keluar, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya. Artinya secara makna lain adalah dia cuma dapat lapar, dapat haus, timbangan berkurang, tapi pahala tidak bertambah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini kita sedang bahas definisi minimal. Minimal puasa ya begini, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya, siapa yang wajib berpuasa? Ini juga penting kita bahas. Nah, karena puasa ini kewajiban atas mukallaf. Mukallaf itu artinya ada kriteria-kriteria tertentu yang harus terpenuhi pada diri seseorang sehingga dia wajib puasa. Kalau tidak terpenuhi, tidak wajib. Nah, jadi silakan dicek kalau memang Bapak Ibu tidak terpenuhi kriteria ini, Ramadan tahun ini boleh kita puasa. Pertama, Islam. Nah, kalau bukan Muslim tidak wajib. Dua, balik. Sudah balik semua Pak? Iya. Oh, sudah. Saya udah lewat. Atau mau balik lagi? Kalau balik, tak balik. Ya. Balik di sini adalah kalau anak-anak, ibu-ibu ya, perhatikan anak-anak Kak. Kalau dia sudah mimpi basah, ya, maka dia sudah balik bagi laki-laki atau perempuan. Kalau anak perempuan sudah haid di atas 9 tahun, maka dia sudah wajib puasa. Artinya kalau dia tidak lakukan itu berdosa. Ya. Tapi kalau memang tanda-tanda balik itu belum muncul hingga usia 15 tahun, ya menurut Imam Syafi'i rahimahullah, sampai batas 15 tahun, dia belum mimpi basah, dia belum haid, maka dia dihukumi sudah balik. 15 tahun. Maka dicek anak 15 tahun ini belum. Kalau sudah maka bilang sama dia wajib puasa. Yang kecil sebelum 15 tahun atau belum balik, bagaimana Ustaz? Ini anak-anak kecil-kecil. Dilatih. Ya, para ulama memasukkan dalam kategori hadis sholat 7 tahun disuruh, diajarkan, dikenalkan. Ya bolehlah setengah hari, nambah lagi sekian jam. 10 tahun mulai didisiplinkan, harus mulai kuat 10. Ya boleh juga iming-iming 1 hari 100.000. Ya nanti dipanen ketika Idul Fitri. Ya, jadi setiap satu boleh itu iming-iming, reward, memberikan reward untuk melatih diri mereka agar senang untuk melakukan taat, ya latihan. Kalau bapak-bapak tidak perlu lagi, ini anak-anak aja, ya. Sampai orang tua mau diiming-iming lagi, 1 hari 100.000. Nah, ya ini anak-anak boleh. Maka dalam bab sholat sama bab puasa dan bab kewajiban lain itu boleh mengikuti aturan itu. 7 tahun dikenalkan, 10 tahun didisiplinkan. Agar 15 tahun dia siap melaksanakan kewajiban secara mandiri. Kembali. Jadi kalau anak yang belum balik, dia tidak kuat ibu, jangan dipaksa. Memang belum wajib. Ya, dia belum kuat, jam 12 rasanya sudah guling-guling, lemas, puyuh. Ya, tahan kina, sudah sanggup lagi. Ya, sudah bukan. Jangan dipaksa, karena memang belum wajib. Yang ketiga, berakal. Ya, sehat, waras. Maka orang yang tidak waras, tidak jalan akalnya, agak miring sedikit, atau gila, maka tidak wajib puasa. Kalau ada orang nanti di bulan Ramadan ibu bapak lihat menenteng es teh, tidak pakai baju siang-siang, jangan dilarang, biar saja. Kalau bapak larang berarti bapak tidak wajib puasa juga, ya, karena dia memang tidak waras, maka tidak wajib puasa. Dan yang keempat, dia mukim. Mukim artinya bukan safar, bukan musafir. Orang yang safar lebih dari 85 km, dia tidak wajib puasa, ya. Tidak wajib puasa orang yang musafir. Dia dapat keringanan untuk boleh berbuka. Kalau dia tetap berpuasa, maka puasanya baik. Ya, tapi pada dasarnya dia tidak wajib kalau dia musafir di atas 85 km. Ya, maka kalau di bandara lihat orang minum apa? Jus alpukat, masuk di warung nasi padang di bandara di pelabuhan, boleh jadi dia musafir. Tidak usah curiga kenapa banyak sekali orang puasa ini. Ya musafir, namanya bandara, namanya pelabuhan. Ya meskipun di sini nanti ada para ulama berdebat mana yang lebih utama, puasa atau tidak. Pada dasarnya memang tidak wajib. Jadi coba tata hati kita, jangan dirusak pahala tak dengan banyak mencibir. Ya pergi bandara banyak tuh orang berpuasa di sini. Ya memang boleh jadi memang musafir. Ya
musafir memang tidak wajib, Pak. Nah, ini yang aneh, kita yang mau memaksa orang ikut kita. Ya mungkin Bapak sebagai musafir bilang, kuat aja, naik pesawat di 2 jam. Iya, tidak apa-apa kalau kita mau puasa tetap afdal, lebih utama. Tapi memang orang yang memilih berbuka juga tidak keliru. Ya, nah Allah bilang boleh, Nabi bilang boleh. Meskipun naik pesawat, karena kriterianya memang boleh. Musafir. Jakarta 2 jam naik pesawat, memang, tapi 1000 kilometer. Ya, memang boleh. Meskipun ringan, tidak salah. Ya, atau orang naik di kapal laut pelabuhan, ya. 30 jam ke Surabaya, ada puasa dia di kapal. Ya, tidak masalah. Nah, musafir, memang tidak wajib. Nah, jadi kadang kita yang keliru adalah memaksa orang untuk ikut kita. Bapak yang musafir merasa kuat, silakan puasa, bagus. Ya, tidak mengambil rukhsah. Tapi orang yang mengambil rukhsah dengan tidak berpuasa juga tidak keliru. Iya, tidak keliru. Nah, jadi ini yang perlu dipahami dengan baik. Ibu-ibu tidak haid, tidak nifas. Ini khusus perempuan, Bu. Oke, ibu-ibu buka puasa jam 6. 5.57 mengalir darah. Meskipun setetes, haid. Maka 3 menit sebelum buka puasanya batal. Ya, hari itu wajib diqadha. Ya. Nah, jadi kalau haid nifas bagi perempuan, maka ini menyebabkan puasanya batal. Ibu ya. Tapi kalau misalnya ibu haidnya selesai setelah 7 hari haid, berhenti di siang hari jam 12. Ya, sudah bersih, maka sudah wajib sholat. Tapi puasa di hari itu bagaimana? Ya, tidak dihitung tentunya kan, karena sudah sarapan kita di pagi. Ya, tapi disunnahkan imsak, disunnah sifatnya. Jadi kalau misalnya kita berhenti haid jam 12 siang, maka kita disunnahkan untuk imsak, tidak makan, tidak minum sampai dengan berbuka. Sifatnya sunnah untuk menghormati bulan Ramadan karena kondisi kita sudah suci. Ya, seperti itu. Tapi kalau ketika mulai awal haid, ya maka langsung boleh makan, boleh minum. Yang penting tidak dengan mengiming-imingi dan kasih iler-iler ke suami kita. Ya. Ini syarat wajib puasa yang secara umum. Mungkin sampai di sini dulu. Apa yang perlu kita diskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan jika ada. Sebelum dilanjutkan. Ya. Kita puasa